Baik, ibu-ibu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Ibu-ibu rahimakumullah, yang pertama dan yang utama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulil hamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dengan selalu mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan amal soleh. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali kepada kita bersama untuk bersama-sama menunaikan satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan satu dari sekian ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah menuntut ilmu. Semoga melalui ibadah di pagi yang mulia ini, yang hadir dan yang mungkin dari saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir, selalu mendapatkan keberkahan dari ibadah yang kita laksanakan di pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah di pagi yang mulia ini menjadi wasilah bagi kita mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tandanya adalah dirinya akan diberikan kefahaman terhadap ilmu agamanya. Maka tentu di antara wasilah untuk memahami agama kita ini adalah dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu, semoga dengan dimudahkannya kita untuk menuntut ilmu di pagi yang mulia ini menjadi pertanda, menjadi alamat bahwa kita yang hadir di pagi yang mulia ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu dikehendaki kebaikan oleh Allah taala. Melalui wasilah ibadah di pagi yang mulia ini, semoga ini menjadikan wasilah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan, barang siapa yang mengadakan perjalanan yaltamisu fihi ilma, di mana perjalanan itu
tujuan tidak lain adalah untuk mendapatkan ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dengan usaha mereka keluar dari rumah, berjalan kaki atau mungkin berkendara, yang tujuannya tidak lain untuk mendapatkan ilmu, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk bagian dari hadis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi di hari ini pula kita masih berada di bulan mulia. Masih berada di bulan mulia, yaitu bulan Muharram. Kalau tidak salah di hari ini sudah menginjak di tanggal 27. Jadi sebentar lagi akan beralih ke bulan yang selanjutnya, itu bulan Safar. Bulan Safar. Ini artinya ibu rahmakumullah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Karena di antara keutamaan bulan-bulan haram, salah satu keutamaan bulan-bulan haram adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala amal kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan haram tersebut. Dan bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang mulia. Oleh karena itu berbahagialah dan beruntunglah kepada kita semua yang di bulan-bulan haram ini, di bulan Muharram ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu dan senantiasa dalam ketaatan kepadanya. Baik ibu-ibu rahmakumullah, di pagi yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Di pembahasan sebelumnya masih di bab ke-33, yaitu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak salah tinggal satu hadis atau tinggal satu dalil yang disebutkan oleh muallif rahimallahu taala. Ya. Namun dalil yang disampaikan oleh beliau rahimallahu taala yang terakhir itu mirip, ya, redaksinya, isinya dengan dalil yang disampaikan sebelumnya. Ya. Bahwa di antara dosa-dosa besar, ya, termasuk dosa-dosa besar adalah apa yang sudah kita pelajari bersama-sama, yaitu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya cukupkan Ibu ya, karena dalilnya mirip dengan dalil sebelumnya, maka saya cukupkan di pertemuan di pagi yang mulia ini. Insyaallah kita lanjut di bab ke-34, yaitu bab mengenai as-sabru ala aqdarillah. As-sabru ala aqdarillah, yaitu bersabar akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersabar akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibu-ibu rahmakumullah, bersabar akan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bagian keimanan. Bagian dari apa? Keimanan. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keimanan yang benar, maka dia akan memiliki sifat as-sabr ala aqdarillah. Dia bersabar akan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepadanya. Minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Termasuk bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya apa, Ibu? Iman artinya meyakini, ya, membenarkan, as-sidqu, membenarkan, ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna dari iman. Orang yang memiliki
atau bagian dari keimanan, maka dirinya akan memiliki sifat sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelasnya kita akan bahas bersama-sama di bab yang ini ya ibu-ibu ya. Sabar ibu-ibu rahimakumullah, kalimat yang sudah kita sering dengar ya. As-sabru, sabar. Bahkan kalimat ini sebagai pamungkas. Ya. Sering kita mengucapkan sabar. Sabar. Sabar ibu-ibu rahimakumullah ternyata merupakan ibadah yang sangat mulia. Masya Allah. Jadi apa yang sudah kita kenal dengan istilah sabar, itu ternyata merupakan bagian atau salah satu ibadah yang mulia. Sabar itu termasuk ibadah yang mulia. Banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sabar. Ya. Jadi sabar merupakan ibadah yang mulia. Kemuliaan sifat sabar atau ibadah sabar ini dituangkan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sampai-sampai seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah berkata, Zakarallahu sabra fi tis'ina mawdi'an minal Qur'an. Keutamaan sabar sangat besar. Kemuliaan dan keutamaan sabar sangat besar ibu-ibu rahimakumullah. Dan itu dibuktikan dengan banyaknya ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nanti ibu bisa buka ya. Nah, disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan Zakarallahu sabra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembahasan tentang sabar, menyebutkan tentang keutamaan sabar fi tis'ina mawdi'an minal Qur'an. Itu sebanyak Allah menyebutkan tentang sabar sebanyak 90 kali atau 90 tempat dalam Al-Quran. Masya Allah. Tidak kurang dari berapa? 90 tempat. Tis'ina mawdi'an minal Quran. Sekali lagi, tentunya ini menunjukkan bahwa sabar adalah ibadah yang sangat agung. Makanya kita akan bersama-sama belajar, ibu, begitu juga saya yang menyampaikan, belajar mengenai keutamaan sabar. Ternyata kesabaran itu bukan hanya sekedar anjuran, bukan hanya sekedar keluar dari lisan saja. Kita sering mendengar, bahkan kita sendiri tidak ya henti-hentinya mengucapkan sabar, sabar. Tapi ternyata tidak sebatas di lisan saja yang kita dengan mudahnya mengucapkan sabar, akan tetapi ternyata harus diusahakan karena memiliki keutamaan yang besar, keutamaan yang agung. Oleh karena itu, jika sekiranya sabar bukan merupakan ibadah yang agung, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyebutkan tentang keutamaan sabar ini sebanyak 90 kali dalam Al-Qur'an. Ya. Tentu kalau sabar bukan merupakan ibadah yang besar, ibadah yang agung, tidak mungkin Allah menyebutkan dalam Al-Quran tidak kurang dari 90 kali. Banyaknya ya Allah menyebutkan tentang kesabaran dalam Al-Quran bahkan sampai puluhan kali, 90 kali. Ini menunjukkan keutamaan sifat sabar. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat ini pun sering kita dengar. Mungkin ibu udah hafal.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang keutamaan sifat sabar. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang yang sabar itu, ibu rahimakumullah? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan apa? Inna lillahi. Inna, sesungguhnya kami, lillah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, kepada siapa? Allah, raji'un, tempat kembali. Ini jangan salah mengucapkan kalimat ini, Bu ya. Kan kadang saya sering dengar inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar kalau seperti ini ya. Tapi kadang salah. Inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat apa namanya? Istirja. Yaitu orang-orang yang, nah ini disebutkan di antara orang yang sabar adalah orang-orang ketika ditimpa musibah, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah dan pula akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan. Nah ini di antara keutamaan orang yang memiliki sabar, ketika dia menerima musibah dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa keutamaan bagi mereka ini? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran atau faidah bahwa di antara keutamaan orang-orang yang memiliki sifat sabar, dengan diuji sedikit kemiskinan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian tersebut menghabarkan fabasyiri wabasyiris sabirin, diberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini pula, di ayat-ayat yang kita baca ini, keutamaan, salah satu keutamaan orang yang sabar adalah mereka selalu atau akan mendapatkan ampunan. Jadi ketika ada orang yang diberikan musibah, dia bersabar, salah satu di antara keutamanya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Warahmah, begitu juga Allah akan berikan rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menaungi rahmat pada orang-orang yang memiliki sifat sabar. Dan orang-orang yang sabar itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang-orang yang sebaik-baik orang itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk atau selalu dalam petunjuk. Maka kalau kita dalam kebingungan, ibu rahmatullah, ya, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik petunjuk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hari itu ingin melakukan banyak hal, ya. Ibu mau menyelesaikan ini, ingin ngaji, pengen ini, minta kepada Allah taala agar diberikan petunjuk. Ya Allah, yang terbaik darimu apa yang seharusnya saya lakukan di hari ini untuk kebaikanku dunia dan akhirat. Sehingga mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk, ibu melakukan ini dan ini. Dan mungkin ada hal yang ditinggalkan, tapi itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling bahagia, orang yang paling tenang, nyaman, aman adalah orang yang selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan sabar di surat yang sama, Al-Baqarah, di ayat 153. Jadi di ayat yang sebelumnya tadi. Kalau tadi 155 sampai 157. Kalau ini Allah menyebutkan keutamaan sabar adalah di surat Al-Baqarah, surat yang sama di ayat 153. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah pertolongan dengan cara apa, Ibu? Dengan cara sabar, dengan cara sholat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan atau bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat ini pula dengan jelas Allah menyebutkan keutamaan sabar. Yani orang-orang yang ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu cara diantaranya selain sholat juga dengan sabar. Jadi ibu rahmakumullah, orang yang sabar itu justru akan ditolong oleh Allah. Orang yang sabar justru akan ditolong oleh Allah. Ya, kan ada istilah kalau kita sabar nggak dapat, gitu ya Bu ya. Kalau kita terlalu sabar, kita tidak akan dapat bagian. Ini perkataan ya keliru. Yang betul justru orang yang bersabar justru akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin kita inginkan. Karena sesuatu yang kita inginkan belum tentu Allah ijabai. Karena Allah menginginkan, Allah memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan yang kita inginkan. Kalau kita keinginannya, kalau dicatat Bu ya, itu 2 buku itu nggak akan cukup. Tapi dari sekian catatan kita, yang dikasih semua atau beberapa? Hanya beberapa. Yang beberapa itulah yang Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita, Allah kasih. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita lagi jalan di pinggir, lagi jalan ya, lihat mobil bagus gitu Bu ya. Mobil bagus, mengkilap. Terdetik dalam hati kita, duh kalau saya punya mobil itu, gitu Bu ya. Kalau saya punya mobil itu kayaknya apa? Kayaknya keren gitu ya. Tapi ternyata di rumah cuma ada mobil 2005 misalkan gitu. Ya mungkin Allah memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Ya. Ibu berjalan lagi, lihat apa ingin, lihat apa ingin, lihat apa ingin. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di ayat ini, innallaha ma'as sabirin. Justru orang-orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki sifat sabar. Berbeda dengan selainnya, yaitu sifat kebalikannya, sikap tidak sabar. Ingin cepat dapat
mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, ia tidak bersabar. Tapi kalau orang-orang yang bersabar, ya tentu sifat sabar ini bukan berarti diam. Bukan berarti apa? Diam. Aduh, sabar aja lah. Nanti kalau Allah kasih saya mobil juga nanti datang sendiri. Siapa yang mau mendatangin? Tamu ibu ya. Ya harus usaha. Kalau kita ingin memiliki sesuatu harus ada ikhtiar. Oleh karena itu jangan sampai salah paham. Orang yang dikira sabar, orang yang betul-betul tidak melakukan ikhtiar. Ini yang keliru. Ingin mendapatkan surga? Tentu. Sabar perlu. Tapi bukan berarti duduk manis. Ada panggilan azan. Ada panggilan tolabul ilmi, dia datang. Ada panggilan ibadah-ibadah yang sekiranya kita mampu, dia yang pertama. Dia bersabar. Maka nanti kita akan sebutkan anwa'ul as-sabr. Ya, macam-macam sabar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga dan yang keempat ya. Allah menyebutkan tentang keutamaan sabar, di mana ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar bagi orang-orang yang memiliki sifat sabar. Di surat Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan balasan, diberikan ganjaran yang tak terhingga. Yang tidak terhingga. Berkata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau adalah ulama tafsir yang beliau memiliki menulis kitab tafsir, namanya kitab tafsir Karimur Rahman, Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau menafsirkan ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan ganjaran yang tidak ada batasnya atau tidak terhingga. Beliau mengatakan Allah menjanjikan bagi mereka orang-orang yang sabar itu pahala tanpa terhitung. Jadi ajrohum bi khair hisab, diberikan ganjaran yang tak terhingga, kata beliau, maksudnya adalah akan diberikan pahala yang tak terhitung. Orang-orang yang memiliki sifat sabar mendapatkan pahala yang tak terhitung, tak terhingga, tidak dapat dihitung atau tanpa dihitung, tanpa diukur. Dan tidaklah yang demikian itu karena agungnya sifat sabar. Allah akan memberikan ganjaran balasan yang tidak terhingga kepada orang yang memiliki sifat sabar. Ini menunjukkan bahwa sifat sabar memiliki keutamaan yang besar. Jadi orang-orang yang sabar justru orang yang banyak pahala, panen pahala. Ya, orang yang memiliki sabar justru pahalanya luar biasa. Demikian juga di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ibu birahmukumullah ta'ala, bukankah ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah, tujuannya apa ibu? Salah satu tujuannya itu apa? Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, siam, zakat, sedekah, thalabul ilmi, tilawatul Quran, dan apa saja. Apa yang kita inginkan ibu? Pahala, ridho Allah. Salah satunya adalah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang atau seorang hamba telah mendapatkan kecintaan dari Allah, itu sudah mencukupi kehidupannya. Sekalipun mungkin sejagat raya ini tidak menyukainya. Sekalipun ibu rahmatullah, bukan hanya CRT,
bukan hanya sekomplek, bukan hanya seperumahan. Sejagat raya ini kalau tidak mencintainya, akan tetapi dia telah mendapatkan kecintaan dari Allah, sudah tercukupi. Dan siapa orang di antara orang yang akan dicintai Allah, Ibu? Orang yang memiliki sifat sabar. Ternyata sabar itu memang bukan hanya semata diucapkan begitu saja. Sabar memiliki keutamaan yang besar. Ya, di antaranya di ayat yang mulai ini, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai, menyukai orang-orang yang sabar. Ibu kalau disukai sama Pak Lurah, keluarga ibu disukai oleh Pak Lurah, ibu bangganya bukan main, betul nggak Bu? Salah satu warga sini yang paling dicintai oleh Pak Lurah itu saya. Bangga. Pak Lurah lewat, berkunjung ke tempat ibu, mampir. Orang lain nggak diampiri, ibu diampiri. Bangganya bukan main, kenapa? Dicukai, dicintai oleh Bapak Lurah, Bapak Camat. Ini yang mencintai bukan makhluk belaka, tapi yang mencintai zat yang menciptakan seluruh alam ini. Siapa yang bisa mendapatkan kecintaannya? Orang yang memiliki sifat sabar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyantumkan dalam ayatnya, Allah mencintai orang-orang sabar, kecuali sifat sabar adalah sifat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu ibu-ibu rahmakumullah, orang yang memiliki sifat sabar ini juga sepadan dengan ujian yang akan diberikannya. Kalau hanya diuji oleh Allah, apa Ibu? Diuji oleh Allah sakit apa? Sakit panu. Sakit panu mah enggak apa-apa Ustaz. Sakit gigi, iya Ustadz nggak tahu sih sakit gigi rasanya bagaimana gitu. Oh pernah Ibu saya. Ya, iya wajar orang yang sakit pasti mengadu ya, aduh gitu kan, sakit. Tapi kalau diiringi dengan kesabaran, Allah akan berikan. Iya ibu rahmatullah. Sifat sabar memiliki keutamaan besar, maka orang yang memiliki sifat sabar pasti orang-orang yang telah lulus dari ujian. Ini ayat-ayat yang kita bisa sebutkan. Sebenarnya kalau kita sebutkan bisa 90 ayat. Ini baru berapa? 4 atau 5 ayat. Yang berbicara menyebutkan tentang keutamaan sifat sabar. Dan sebenarnya sabar tidak perlu banyak bicara. Maksudnya tidak harus diucapkan dengan sabar. Tidak perlu. Yang penting praktek dari apa yang kita lakukan. Karena pasti yang mengantarkan sifat sabar itu wasilahnya banyak. Ibu ya betul ya. Ada yang diuji biar sabar itu apa? Dengan wasilah ini. Misalkan di wasilah apa Ibu? Wasilah kurang ekonominya. Sabar enggak? Ada pula yang disuruh sabar oleh Allah, diuji dengan jalan memiliki anak 5, 1 bandel. Nah, gitu ya Bu ya. Satunya bandel nih. Sabar enggak menghadapi? Atau diberikan anak yang mungkin istimewa. Tahu istimewa Bu? Ya tidak sebagaimana anak-anak lain. Dia istimewa. Usianya mungkin udah 10 tahun. Tapi fisiknya kayak 5 tahun. Bahkan kurang dari 5 tahun. Sifat-sifatnya dia seharusnya sudah 15 tahun. Tapi dia masih seperti anak TK misalkan. Diberi sabar tidak orang tuanya? Diberikan. Sedangkan kalau kita tahu ibu rahmatullah, apa yang kita terima, sesuatu yang kita tidak sukai, kalau itu kita tahu bahwa itu merupakan tanda Allah sayang kepada kita,
Yaitu apa? Agar kita memiliki sifat sabar. Yang dengan kita memiliki sifat sabar, Allah cinta kepada kita. Allah akan berikan ganjaran kepada kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yakin ibu rahimakumullah, kita tidak akan mengeluh. Kita tidak akan banyak mengeluh. Mengeluhlah mungkin innal insana khuliqa halu'a. Memang manusia diciptakan itu berkeluh kesah. Tapi mungkin tidak banyak berkeluh kesah gitu. Kalau kita memahami apa yang diberikan oleh Allah, kekurangan apa yang Allah berikan kepada kita, itu merupakan kasih sayang Allah. yakni agar kita memiliki sifat sabar. Dengan kita memiliki sifat sabar, Allah cinta kepada kita, Allah akan berikan ganjaran yang banyak kepada kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, Allah akan cintai kita. Yakin kita akan menerima dengan legowo. Ini nggak banyak protes. Sampai-sampai mengatakan Allah tidak adil. Wah, berbahaya kalau seperti ini. Ya, kita jalan sama istri misalkan ya. Itu banyak di pinggir jalan, banyak yang pakai gerobak, ibu ya. Anaknya berapa itu? Hah? 5. Ada yang naik gerobaknya, ada yang di depan, ada yang ngedorong, ya bu ya. Allah adil. Allah adil ya. Kita yang pengennya 10, cuma dikasih 2, 1, 3. Itu dikasih 5. Bahkan masih ada yang digendong, bahkan di perutnya masih ada, tinggal nunggu lahiran. Wah 7 itu ya. Allah kasih semua itu adalah kebaikan bagi kita. Ibu, nah ini yang kemarin kan banyak pengen anak-anak putra putrinya ingin perguruan tinggi yang ternama. Seluruh alumni banyak diterima di ini. Anak kita diterima cuma di mana? Kita udah usaha ikut apa namanya ibu? Apa itulah namanya ya? Ikut MPTN apa namanya? Ternyata gagal, di sini gagal, di sini gagal, di sini gagal, di sini gagal. Ternyata di sini. Yakin ketahuilah ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ketika putra putri ibu jadi di sana, keluar jadi orang besar, maksudnya bukan badannya besar ya, jadi orang. Emang kemarin nggak jadi orang, maksudnya jadi orang yang gitu. Kemudian dia sombong, dia tidak ingat kepada orang tuanya. Ada nggak seperti itu ibu? Kemudian dia diterima di mana? Di Universitas Eropa katanya. Kok seneng? Dia sekolah di sana. Ibu tahu nggak dia sholat di sana? Ibu tahu nggak dia baca Al-Quran di sana? Ibu tahu nggak dia ngaji di sana? Kemudian diterima kerja di Amerika maksudnya. Ibu sakit, ibu telepon. Nah, ibu sakit. Mungkin kalau dijawab mending. Maaf ibu, aku lagi sibuk. Aku lagi sibuk, gak punya waktu. Nanti sore aja bu ya, saya telepon ibu lagi. Ternyata sorenya ditunggu, gak telepon. Sama, anak pertama di sana, benua A. Anak kedua di benua B. Anak ketiga benua C. Anak keempat di benua D. Kalau cerita mau ya anak saya di Jepang, anak saya di Eropa, anak saya di sana. Tapi ada tanya, bu ibu kalau sakit siapa yang jenguk? Mer. Siapa yang mau ngejenguk? Ada. Bahkan banyak di berita-berita ada 2 pasang ya, sepasang suami istri yang sudah sepuh, tidak diketahui dia telah meninggal di rumahnya sudah berhari-hari. Sakit tidak ada yang ngejenguk. Anak-anaknya semua katanya sukses di luar negeri. Tapi apa kenyataannya ibu? Dia tidak mendapatkan kebahagiaan secuil pun. Apa yang dibanggakan ibu rahimakumullah? Barangkali anak kita diterima di sini, di pojoknya dekat sini. Itu justru dia akan menjadi orang yang berbakti kepada kita. Orang yang tahu terhadap orang tua. Orang yang peduli dengan orang tua.
Orang yang selalu kasih sayang pada orang tua. Tapi orang-orang yang lulusan di sana, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki agama. Yang ada pikiran dia adalah dunia. Itu ada tidak? Banyak. Kebahagiaan bukan dunia, ibirmukumullah. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sifat sabar ternyata ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama ibu, ketika kita diuji oleh Allah apa, kan kita tak tahu ya, saya ujiannya apa, ibu ujiannya apa, ibu ujiannya apa. Ketahuilah, itu semata Allah, bentuk kasih sayang Allah, menghendaki kebaikan buat kita, agar kita memiliki sifat sabar. Iya betul ibu. Mana ada orang yang tidak diuji oleh Allah ibu? Ada orang yang tidak enak-enak saja tidak pernah ada ujian? Wallahi tidak mungkin ada. Semua ada. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, fima makna, Idza ahabba Allahu biqaumin, fima makna, ibtalahum. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, tandanya apa? Allah uji dia. Justru kalau kita tidak pernah diuji, kita harus sedih, Bu. Berarti kita diperhatikan oleh siapa? Oleh Allah. Kalau kita banyak ujian, terus ya introspeksi kepada kita. Ternyata semua yang diberikan kepada kita oleh Allah Ta'ala adalah yang terbaik. Ya. Begitu juga disebutkan keutamaan sabar itu dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi di Al-Quran itu juga hanya 4 atau 5 ya. Itu sebenarnya masih banyak. Masih 85 ayat lagi. Kalau kita baca habis waktu. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan atau pernah bersabda. Ya, bahkan ada sebuah hadis yang mencukupkan. Bahwa di antara sifat sabar, keutamaan ya, bahwa di antara sifat yang paling baik adalah sifat sabar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas kecuali kesabaran. Dan tidaklah ada satu pemberian ibu yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Hambanya, kepada seseorang yang lebih baik, yang lebih luas dari pemberian ini kecuali diberikan kesabaran. Maka jika seseorang memiliki sifat sabar, maka dia telah mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kalau kita selama ini memiliki sifat sabar, karena satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang diberikan keutamaan, diberikan kesabaran. Sabar. Oleh karena itu hendaklah seorang melatih dirinya, ibu rahmatullah, melatih dirinya dengan kesabaran. Karena jika dia telah bersabar, maka dia akan menjalani hidup dengan tentram, dengan aman, dengan nyaman, penuh kebahagiaan. Wallahi ibu, orang yang paling sabar, orang yang paling bahagia adalah orang yang memiliki sifat sabar. Begitu juga perkataan seorang sahabat mulia, sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Siapa namanya? Sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Wajadna, kata beliau, wajadna khaira aishina bis sabari. Dan kami mendapatkan kebaikan dalam hidup kami yaitu dengan bersabar. Orang yang sabar itu akan diberikan kehidupan yang baik. Kalau hidup dengan kesabaran, Allah akan berikan ganjaran yang
tanpa batas. Nah, sekarang pengen tahu ibu nih, walaupun sering mendengar kata sabar, sabar itu artinya apa? Jangan-jangan udah panjang lebar sabar itu apa Ustadz gitu ya. Udah tahu lah sabar itu kalimat yang banyak atau sudah kita pahami. Tapi ya harus wujudkan. Sabar itu apa ibu? Artinya apa? As-sabru itu artinya al-habsu, menahan. Oh, berarti sabar itu artinya apa ibu? Menahan. Menahan, al-habsu. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'an setelah istilah. Sabar, as-sabru adalah menahan lisan dari kata-kata yang buruk. Menahan lisan dari kata-kata yang buruk dan menandakan protes terhadap takdir Allah. Apa ibu? Menahan lisan dari kata-kata yang buruk dan kata-kata yang menandakan itu protes terhadap takdir Allah. Itu sabar. Atau ada sebagian juga menambahkan menahan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran dan menahan hati untuk tidak suudzon. Lisannya tidak ngomong apa-apa, tapi hatinya suudzon, berarti juga bukan termasuk orang yang sabar. Ya lisannya nggak ngomong apa-apa, tuh hatinya suudzon kepada Allah. Maka sabar itu juga menahan hati untuk tidak bersuudzon dan marah kepada Allah ketika ditimpa dengan musibah. Oleh karena itu judul di sini tadi Bu, judul di bab ini kan minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. yakni bersabar termasuk iman kepada Allah adalah bersabar menerima takdir Allah. Takdir dimaksud di sini Bu, takdir yang buruk. Kan takdir ada dua, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jadi bab ini Bu 34 ini as-sabru min akdarillah, bersabar terhadap takdir Allah, maksudnya bersabar terhadap takdir yang buruk, yaitu musibah. Nah ini makna dari sabar. Sekali lagi, as-sabru bimana al-habsu, secara bahasa menahan. Secara istilah menahan lisan dari kata-kata yang buruk dan yang menandakan protes terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Kemudian juga menahan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran dan menahan hati untuk tidak suudzon dan marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala atau ketika dia ditimpa musibah. Inilah yang disebut dengan sabar. Nah, oleh itu sabar itu menahan diri lisannya, hatinya untuk tidak berucap, untuk tidak mengeluarkan kalam, perkataan yang itu menunjukkan protes terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Apa kira-kira kata-kata yang biasa keluar Ibu? Aku kok begini ya Allah gitu. Sedangkan tetanggaku enggak gitu. Dia punya mobil 5, kok aku enggak punya mobil ya Allah. Kenapa ya Allah? Ini barangkali menjadi ini.
Hati-hati ya mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidaksabaran. Ini tadi lihat ya yang cari pemulung anaknya banyak, kok aku enggak gitu kan? Kenapa ya Allah? Ya bergemuruh kan dalam hatinya. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh Allah lebih cinta orang kayak gitu bukan kepada saya. Oh gitu ya. Suudzon kepada Allah kan nggak boleh. Oleh itu para ulama menjelaskan atau menyebutkan bahwa sabar itu terbagi menjadi 3 bentuk. Sabar itu disebutkan terbagi menjadi tiga bentuk. Awalan yang pertama as-sabru ala ta'atillah. As-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Nanti kita sebutkan penjelasannya. Wa tsaniyan as-sabru an maksiatillah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Wa tsalitsan as-sabru ala aqdarillah. Nah, yang ketiga nih, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Takdir yang dimaksud di sini adalah musibah. Ada disebutkan takdir ada 2, takdir baik, takdir buruk. Nah, di sini as-sabru ala aqdarillah maksudnya adalah bersabar dalam takdir yang buruk, yaitu musibah. Dari 3 kesabaran ini bi'irhamukumullah yang dijadikan bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala fi hadzal bab, dalam bab ini itu adalah bentuk sabar yang ketiga. Nah, nanti kita bahas. Yaitu sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dibagi 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan maksiat kepada Allah, sabar dalam ketika dalam menerima musibah. Ini 3 sabar. Sebelum kita bahas satu persatu Ibu-Ibu, ada pertanyaan nih. Di antara 3 sabar ini, sabar taat kepada Allah, dalam melaksanakan taat kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, sabar dalam menerima musibah. Mana dari 3 sabar ini yang terbaik? Mana dari 3 jenis sabar ini yang paling utama? Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, apa sabar dalam mendapatkan musibah? Menurut Ibu apa? Yang mana? 3-tiganya berat Ustadz gitu ya. 3-tiganya utama Ustadz. Ya? Para ulama menjelaskan jika dilihat dari jenisnya, ini juga bukan saya Ibu ya yang menyampaikan, tapi saya menyampaikan wasilah dari perkataan para ulama. Kalau dilihat dari jenisnya, maka para ulama menyebutkan bahwa bersabar dalam ketaatan dan bersabar dalam meninggalkan maksiat jauh lebih utama daripada jenis sabar menghadapi musibah. Dilihat dari apa Ibu? Jenisnya. Dilihat dari jenisnya, sebagian ulama mengatakan apa? Sabar dalam ketaatan kepada Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah jauh lebih utama dibanding dengan sabar dalam menerima musibah. Liai. Kenapa? Kenapa kok yang pertama, yang kedua itu lebih utama dibanding yang ketiga? Mereka mengatakan, para ulama mengatakan, hal ini disebabkan karena sabar dalam ketaatan. Karena sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan maksiat adalah as-sabrul ikhtiyari, adalah merupakan sabar pilihan. Dan sabar dalam menghadapi musibah as-sabru al-ittirari, maksudnya sabar yang terpaksa.
Ibu paham dengan kalimat penjelasan mereka ini? Begini, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat itu jauh lebih utama dibanding dengan sabar dalam musibah. Alasan mereka, karena sabar yang pertama dan yang kedua itu adalah sabar ikhtiari, sabar pilihan. Jadi kalau orang yang milih itu biasanya lebih mengeluarkan tenaga lebih tinggi dibanding dengan yang tinggal ngejalanin saja. Ada kajian, ada yang ngajak rujakan, rujakan, ya Bu ya, ngaji apa rujakan sama ibu-ibu, ngaji apa rujakan? Berat kan? Yang ngajak ibu DKM, yang ngajak tetangga dekat. Ayo. Ya Bu ya, pilihan nih. Orang seperti ini tuh, aduh gimana Ustadz? Nggak usah ngaji, nggak usah rujakan. Dua-duanya gitu ya. Ya kalau ada uzur nggak apa-apa. Oh maaf saya bisa ngaji, oh maaf saya nggak bisa rujakan. Besok lagi ya, saya lagi mau jemput anak. Muskil. Tapi kalau lagi kosong, ngaji rujakan, ngaji rujakan. Ya. Kan ibu berjuang kan? Berjuang. Aku kalau ngaji nggak enak sama yang ngajak rujakan. Kalau saya rujakan nggak enak sama yang ngaji. Tuh. Ikhtiari. Ada uang. Uang di ATM. Beneran uang Bu ya, bukan uang-uangan. Ya. Cukup untuk apa? Beli kambing kurban. Tapi udah ini ya, ini bayaran sekolah, udah cicilan mobil, udah cicilan motor, udah cicilan, udah. Ini memang uang anggur nih Bu. Ada kurban, satu lagi apalah. Ayo, tarik-tarikan kan? Bagaimana nih? Gimana nih? Bismillah, tahun ini saya kurban sapi satu. Sapi satu ya, bukan bertujuh ya. Oh Masya Allah ya. Wah setinggi-tingginya sapi satu. Pak nih beliin sapi satu ekor sapi. Ayo buat kita keluarga. Bismillah. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beli motor besok lagi lah. Besok ada insya Allah rezeki lagi. Ya, apalagi nih? Saya nyontoin yang saya alami juga gitu. Jadi kita sama-sama Ibu ya. Bayar sekolah, ada uang nih, bayar sekolah SPP dengan jalan-jalan. Kemarin kan gitu, banyak seliweran. Boleh jalan-jalan tapi selesaikan kewajiban di sekolah, gitu kan ya? Itu kayakin, itu pasti ada. Iya bener ya. Anak belum bayar SPP, tapi ini juga liburan kemarin. Bingung. Makanya sering disinggung. Belum bayar SPP, kok statusnya di puncak? Gitu. Ini siapa ini? Ibu. Wah besok nih kalau pulang. Singgung. Kan begitu ya Bu ya. Sabar dalam ketaatan. Kewajiban bayar sekolah atau jalan-jalan. Jalan-jalan bisa diganti kok Bu. Ciberem. Greenwich. Jalan tuh. Gratis. Sama di tempatnya sana. Emang Ibu ke puncak mau lihat apa? Lihat pohon. Ada di Greenwich pohon. Ada apa lagi? Naik puncaknya. Ya memang namanya puncak ya ada puncak. Di sana juga ngapa-ngapain. Cuma foto, ngabisin memori. Lelah, macet, makannya mahal, ulang-ulang habis uang di ATM. Jalan-jalan di situ gratis. Makanan aja ada itu pecel, gorengan. Santai, duduk ngampar sama keluarga. Muskil. Iya, banyak orang yang aduh enggak jalan-jalan tuh sedih. Asyik. Tuh ngajak untuk anak-anak itu enggak harus mahal-mahal Ibu rahmatullah. Ya.
Sabar dalam ketaatan adalah sabar ikhtiari. Begitu juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan juga sabar ikhtiari. Sabar pilihan. Ada apa namanya Ibu? Ini mau nyelip apa namanya? Ngambil uang harta bukan haknya. Apa namanya lah, korupsi atau apalah gitu. Tapi satu sisi larangan, nggak boleh mencuri. Nah nih ada pilihan kan? Ngambil enggak, ngambil enggak, ngambil enggak. Bismillah. Lebih baik apa yang saya miliki di rumah itu saya sudah mencukupi. Nggak boleh ngambil. Nah, ya sabar dia. Dia begitu bergemuruh. Sedangkan mungkin tetangganya, temannya itu semua mengambil itu. Dia sabar untuk tidak mengambil. Aku enggak. Aku enggak. Itu maksiat. Itu dilarang oleh Allah. Itu haram. Itu subhat. Aku enggak mau. Nah, dengan teman-teman kantornya ngambil semuanya. Dikasih. Pas saya dikasih, ini uang apa? Pokoknya terima aja. Enggak dulu, saya pengen tahu ini uang apa. Biasa. Itu. Biasa apa? Biasa kita bagi-bagi keuntungan. Untung apa ini? Didetailin. Ternyata tahu masalah itu. Oh maaf, kalau ini saya nggak mau. Nggak apa-apa. Saya jangan dikasih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa bener ya. Tuh teman-temannya udah dapat semuanya. Nggak apa-apa. Dia sabar memilih sesuatu yang lebih baik daripadanya untuk meninggal maksiat dibanding menang. Ini perjuangannya besar. Oleh karena itu sabar al-ikhtiyari, as-sabru al-ikhtiyari, sabar karena pilihan, kata para ulama lebih berat, lebih mulia, lebih baik dibanding yang musibah. Karena musibah itu as-sabru al-ittirari, yaitu sabar darurat, sabar karena terpaksa. Contoh, ibu sakit, ibu bisa milih nggak? Ngomong sama Allah, ya Allah aku jangan sakit. Gak bisa. Allah kalau udah kasih sakit, mau gak mau ya dijalani. Ya gak bisa ada pilihan. Jadi as-sabrul ikhtirori, sabar karena terpaksa, itu tinggalnya jalanin ibu. Ibu sakit, kita rugi, kita kena musibah. Emang itu ada pilihan? Ya memang kalau memang nggak punya pilihan mas saya lebih baik nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau udah kena musibah ya itu tinggal jalanin saja. Nggak bisa milih lagi. Beda dengan yang tadi ikhtiari. Taat atau maksiat. Taat atau maksiat. Itu dilihat dari jenisnya. Ya. Jadi misalkan sabar dalam pilihan ikhtiari, ketika dia memilih mau pergi ke masjid atau untuk sholat atau tidak, maka dia ada pilihan, hujan, masjid gak ya, gitu kan, taat atau enggak ya, gitu kan. Terus kemudian saat pilihan dalam meninggalkan maksiat, contoh ya dia ditawarin zina, ini tidak, zina, tidak. Nah itu berarti dia betul ini. Berbeda dengan sabar dalam menghadapi musibah, ibu rahmatullah, tidak memiliki pilihan sama sekali sehingga ia harus bersabar dengan terpaksa. Yaitu ketika seseorang tertimpa penyakit misalkan, dia tidak bisa memilih untuk sakit atau tidak. Ya memang Allah udah takdirkan sakit, jalanin, harus sabar, gak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika digoda oleh istri seorang menteri, namanya siapa? Zulaiha. Benar nggak? Konon namanya Zulaiha. Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh istri dari seorang menteri yang namanya kalau tidak salah Zulaiha,
itu lebih berat daripada ketika ia dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kenapa Ibu? Kenapa ujian kesabaran Nabi Yusuf ketika diajak zina oleh seorang wanita atau seorang istri dari seorang menteri, Zulaikha namanya, yang cantik, yang memiliki kedudukan, itu dikatakan lebih berat kesabarannya dibanding dengan Nabi Yusuf itu dicemplungin ke sumur. Kenapa Ibu? Karena kalau atau ketika Nabi Yusuf dicemplungin ke sumur itu kan musibah ya, sabar dalam musibah. Itu nggak bisa ada pilihan. Ya cemplungin, itu memang udah takdirnya, musibah baginya. Dia bersabar. Namun kalau dihadapkan oleh tadi Nabi Yusuf diajak berzina oleh seorang wanita yang namanya Zulaikha tadi, dia cantik, ya, dia juga punya kedudukan, punya harta banyak. Coba tarik ulur terhadap zina tidak, itu lebih berat dibanding dengan ketika Nabi Yusuf dicemplungin ke sumur. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam memilih sabar untuk meninggalkan maksiat itu berzina, maka kedudukan dia memiliki dengan kesabarannya memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu rahimakumullah. Namun memang ada sebagian ulama yang membahas di pendapat yang lain ya. Ada yang mengatakan ya yang lebih utama sabar dalam menerima musibah. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, karena itu merupakan bagian dari khilaf para ulama. Ya. Perbedaan pendapat dari para ulama. Sehingga wallahu a'lam itu menjadi ibrah bagi kita ya. Intinya adalah sabar tiga-tiganya ini ya harus kita miliki. Sabar ketika dalam menjalankan ketaatan. Kemudian sabar dalam apa? Meninggalkan maksiat. Kemudian sabar dalam menerima musibah. Sabar dalam ketaatan maksudnya ibu-ibu rahimakumullah. Ya ini seseorang harus bersabar ketika menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Allah mensyariatkan apa? Salat 5 waktu. Allah mensyariatkan apa? Zakat, sedekah. Allah mensyariatkan puasa. Allah mensyariatkan ibadah haji. Sekiranya kita mampu, sudah ya mampu dan kemudian juga waktunya sudah tiba, laksanakan. Kalau kita tidak sabar, kemungkinan semua ibadah yang Allah perintahkan itu akan kita tinggalkan. Salat 5 waktu kan sudah tercantum ya Ibu ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah tercantum. Jadi misalkan kita memiliki aktivitas pekerjaan, itu seharusnya pekerjaan kita menyesuaikan waktu jangan sholat menyesuaikan waktu kita. Ini kebalik. Ibu mau bangun jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam untuk menyiapkan dagangannya. Kan ada ya yang menyiapkan dagangan esok pagi mulai bangun jam berapa? Kalau jam 12 tidurnya jam berapa? Ibu tidur jam 11, 1 jam. La haula wala quwata illa billah. Dunia ya. Bangun jam 1 nyiapin, bungkusin, masak. Dari jam 1 jam 2. Nanti kan kita udah tahu jam berapa sholat. Jam, ya misalkan jam 4.35 menit. Misalkan ya, kok dagangnya itu harus di pasar. Di pasar Ibu ya. Maka diatur, kalau memang misalkan datang ke pasar sekian menit, nanti di sana menyiapkan sekian menit. Jangan pas waktu sholat. Pas waktu sholat baru berangkat.
Kemudian apa? Menyiapkan di pasar. Emang ada yang pagi-pagi udah nyiapin? Ana kan kadang ya, bukan sering ya. Kalau ana jadwal sholat, jadwal kajian subuh, habis subuh, itu kan ana berangkat sebelum subuh ibu. Jadi tahu di jalan itu ini udah buka, ini mulai buka, ini mulai buka. Jadi udah masak dari jam 3 berarti itu. Ada pas waktu azan masih beres-beres. Seharusnya udah bagaimana diatur sebelum azan sudah siap. Seperti itu. Jadi jangan ditabrak sholatnya. Ya, begitu juga ketika nanti di zuhur, sholat zuhur, azan berkumandang, tutup atau gantian sama istrinya. Atau ditulisin lagi sholat, sedang sholat. Jadi jangan ditungguin, takut ada yang beli. Begitu ibu ya. Ternyata sholatnya selesai gak ada yang. Makanya kadang bingung. Bingungnya apa Ustadz? Bingungnya gini. Saya mau tanya ibu-ibu. Orang yang dagang di pinggir-pinggir jalan. Bahkan dekat sama masjid. Itu ingin cari apa? Rizki. Ingin mendapatkan rizki. Kok bisa dikatakan aneh Ustadz? Ya aneh. Dia ingin mendapatkan rizki. Tapi menjauh dari zat yang memberi. Ini ada yang salah nih kayaknya deh. Kita pengen cari rizki. Tapi gak mau sholat ketika azan berkumandang. Jadi menjauh dari yang memberi rizki. Emang yang ngasih rizki itu siapa? Jangan-jangan nih, jangan-jangan. Semoga tidak. Dia berpendapat, dia meyakini yang memberi rizki dagangannya. Ini berarti udah tidak tauhid rububiyahnya rusak. Karena dia tidak meyakini lagi Allah yang memberi rizki. Yakin ditutup, tutup aja sebentar. Sholat duhur itu berapa menit? Ya plus tiduran sebentar 15 menit lah. Cuma ditutup 15 menit. Ditutup 10 menit, 15 menit. Cukup insya Allah ya ibu rahmatullah. Tutup. Tulisin sedang sholat. Ya. Sedang sholat. Jadi jangan dibuka. Sayang nanti kalau ini 15 menit Ustadz. Itu rugi 1 juta. Oh. Lebih rugi bapak ketika tidak mendatangi sholat jamaah masjid. Rugi. Rugi serugi-ruginya. Sabar dalam ketaatan. Punya dana. Udah ada panggilan. Daftar haji ibu. Pas daftar. Mau daftar. Ngapain daftar? Waiting listnya Bekasi 30 tahun. Ya telat. Bapak bukan telat. Kemarin bapak gak daftar. Coba dari kemarin. Kan jadi cuma 20 tahun, 15 tahun. Akhirnya apa? Gak jadi maning. Gak jadi lagi. Terus saufa wa saufa wa saufa. Nanti lagi, nanti. Gak sabar kita ibu rahmatullah. Tapi kalau sabar, bismillah tahun ini saya harus ke Tanah Haram. Kalau sudah mampu maksudnya ya. Kalau sudah mampu. Kalau belum mampu jangan dipaksa. Karena memang satu kemampuan. Ada ATM ini, ada ATM ini, ada ATM ini. ATM-nya 5 berderet. Sayang. Sedekah juga. Membantu orang miskin juga nggak mau terus nanti. Nggak sabar. Tapi kalau sabar, bismillah. Allah yang ngasih, kasih ke Allah, pasti ngasih lagi. Kan begitu ya. Saya mau tanya ibu-ibu. Kalau ibu, kayak udah pensiun semua ya ibu ya. Misalkan ibu masih dinas lah ya, masih dinas. Katakan ibu masih umurnya 25 sampai 30 lah. Masih dinas. Ada pimpinan ibu bilang, Bu bisa transfer nggak sekarang? Aku butuh banget. Besok pagi saya transfer ke ibu. Ibu mau transfer nggak kalau pimpinan ibu ngomong begitu? Transfer nggak? Transfer. Kenapa? Saya percaya pimpinan saya besok pagi transfer ngembaliin. Ini yang minta kita
Allahu subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki. Kok nggak percaya? Ini gimana nih rumusnya? Kalau pemimpin kita ngomong, Bu, transfer besok, saya butuh sekarang, coba transfer ke saya. Yakin ibu langsung ngetik, berapa Bu? 10 juta, bismillah. Kenapa? Yakin pimpinan kita akan ngembaliin. Ini yang minta bukan makhluk, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kok masih ragu kita akan dikasih lebih banyak? Ini bagian dari iman. Bagian dari iman, ibu rahmatullah. Kembali kepada kesini karena kita tidak punya kesabaran. Ya sekarang aja ibu duduk ya dari jam 9 sampai jam setengah 11, bahkan mungkin ibu nanti tambah lagi tahsin Al-Quran sampai jam setengah 12. Kalau tidak sabar lebih baik pulang. Ngapain? Dipulang HP-an di kasur gini. Hah? Tapi ibu sabar, Masya Allah, nggak apa-apa, aku duduk belajar. Justru inilah yang nanti kelak ya di hadapan Allah akan menjadi saksi. Ini loh waktumu yang dulu engkau korbankan untukku, kata Allah. Tapi orang-orang yang nggak mau begini begitu di sana menangis, maafi amal tanpa ada amal. Isinya senang-senang bergembira dia, tapi di sana kosong dari amal soleh. Ini orang yang rugi. Maka sekarang kita berjuang ibu bermukul dengan sabar melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya sedekah, bentuknya thalabul ilmi, tilawatul Quran, apa saja. Begitu juga bersabar dalam meninggalkan maksiat. Kalau itu memang sudah tahu, kita udah tahu itu maksiat, ibu rahmatullah, dilarang oleh Allah. Bahkan Allah mencantumkan akan menyatakan perang orang yang apa? Riba. Kita seharusnya udah jangan takut. Memang kalau udah riba untungnya banyak. Tapi sabar, enggak lah, aku enggak mau kayak gitu-gituan. Sabar meninggalkan kemaksiatan. Lagi ngobrol ibu ya, ngobrol sama ibu-ibu yang lain. Ya ibu itu begini ya, bajunya dipakai seminggu itu. Beli di mana sih? Gitu. Ibu tahu, rujakan aja, nggak usah ngomong apa-apa. Sabar, jangan. Iya ya, iya dia memang. Ibu nggak sabar namanya. Tapi kalau sabar, enakan rujakan ini, pedes, seger. Daripada gini, nggak enak. Ayo, jadi sabar untuk berbuat, meninggalkan maksiat. Ya. Dalam HP-an, misalkan HP-an ada tontonan-tontonan yang gak bagus, tinggalin dengan sabar. Ini termasuk bagian dari kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menjalankan atau mendapatkan musibah. Dan inilah pembahasan yang insya Allah kita akan bahas selanjutnya ya. Di bulan Agustus besok, di tanggal berapa ibu? Di bulan Agustus besok di tanggal 26 ya. Baik 26 Ana sudah pulang ya. Insyaallah saya di tanggal 23 sampai tanah air kembali. Insyaallah ketemu lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi yang mulia ini menjadi ladang amal soleh bagi kita semua. Dan apa yang saya sampaikan mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata dan penyampaian. Kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.